Ngomongnya ra iso mlebu. Iya. Monggo dilanjutkan, Mbak. Oke, sedikit lagi ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nggak terlalu lama. Oke. Bisa dijadikan co-host. Iya, bentar, Mbak. Oh, Kang Fasoko ya. Ya. Iya. Iya, saya lanjutkan lagi ya. Mudah-mudahan bisa segera selesai. Enaknya sih bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, jadi ini tadi tentang bagaimana kita membuat naskah kita itu sesuai dengan cerita yang kita inginkan, idealisme kita, dan harus mau terbuka gitu. Begitu juga dari sudut pandang pembaca. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir gitu ya kalau saya nggak ada pembacanya gimana? Nggak apa-apa teman-teman. Mereka sebetulnya membaca hanya kadang-kadang report dari platform, kan platform pasti ngasih report ya. Kalau Storyal itu tidak pada saat itu juga report kalau sudah dibaca biasanya 1 hari kemudian baru ketahuan, oh pembaca kita sekian deh. Itu tidak usah terpengaruh ya teman-teman. Kemudian saya lanjut. Nah, saya biasanya memang melakukan satu uji coba lah gitu ketika saya berbicara tentang ide gitu ya. Dan saya menemukan sekarang aja sudah ada 3 calon judul novel saya. Judulnya udah ketemu nih. Artinya judul itu atau tema itu menjadi ide gitu. Tinggal bagaimana saya menjabarkannya supaya secara filosofis judul-judul itu bisa menyampaikan premis, bisa menyampaikan pesan sesuai dengan filosofi judul itu. Gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah ide-ide kita aja. Teman-teman bisa cari dengan cari kata-kata unik gitu ya. Saya ambil satu contoh ya teman-teman. Mayoret, karena baru saya nulis itu di naskah saya. Mayoret. Jadi kalau drum band pasti ada mayoret ya. Nah, mayoret itu sinonimnya dalam bahasa Indonesia adalah Gita Pati. Itu kata-katanya kan unik kan, Gita Pati. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Gita Pati itu adalah mayoret. Nah, itu sudah saya close. Wah, ini mau saya urai jadi novel gitu ya. Nah, saya baru nyari nih gitu kan. Filosofinya mayoret, kemudian dia kan pemimpin bla 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 lah ya, nanti lebih diurai lagi gitu. Nah, kemudian pesan apa yang bisa saya sampaikan dengan istilah Gita Pati itu. Gitu. Misalnya seperti itu kan unik ya, dan banyak sekali. Indonesia itu kaya banget teman-teman tentang kata-kata unik yang bisa teman-teman dapatkan dari Thesaurus. Kemudian nama benda alam, nah ini Dim melakukan hal itu ya. Jadi langit, bumi, laut gitu ya. Itu kekayaan yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di laut itu benar-benar menjadi inspirasi yang sangat luar biasa. Katakanlah Majma'ul Bahrain atau pertemuannya dua arus laut itu juga bisa menjadikan novel. Tapi saya melihat-lihat juga sudah banyak ya yang bukan banyak sih, ada beberapa yang sudah mengambil filosofi itu. Kemudian nama benda, fenomena alam bisa. Kemudian peristiwa atau pengalaman epik ya yang kita lalui, yang kita rasakan atau yang kita alami atau teman-teman kita alami atau keluarga kita alami itu juga bisa menjadi out of the box, ide yang out of the box gitu. Kemudian bacaan. Makanya teman-teman kita bakal menemukan inspirasi itu kalau kita banyak sekali membaca. Tidak harus secara cetak, tapi di daring itu juga banyak banget gitu. Nah, saya suka dengan YouTube-nya, terutama yang flora fauna gitu ya. Dan itu saya mendapatkan banyak insight gitu ya, yang membuat saya pengen sekali nangkep itu sebagai ide cerita saya. Nah, tapi saya sekarang ini sedang terkungkung dengan ide-ide yang berbicara tentang kucing gitu ya, karena saya suka kucing. Jadi di novel saya, di cerpen saya, bahkan berapa cerpen ya itu, cerpen untuk orang dewasa ya, atau naskah fiksi untuk orang dewasa, itu berbicara kucing sebagai tokohnya.
Nah, kemudian sumber audiovisual yang saya sampaikan tadi, kayak YouTube gitu ya. Kemudian penelitian dari cerita tutur yang ada di sekitar kita. Nah, ini biasanya untuk penelusuran sejarah itu diperlukan. Nah, bagi saya senang sekali kalau ada orang yang bercerita, Mbak Cut, biyen kayak ngene gitu ya, sama seperti novel saya yang Dahanapura gitu kan. Itu juga dari obrolannya kawan-kawan sejarawan gitu ya tentang Desa Tapan gitu ya. Jadi kita dari mana aja teman-teman apa itu namanya ide itu. Jadi jangan sampai membiarkan ketika ide itu muncul gitu langsung aja catat gitu. Saya sudah punya apa itu namanya katakanlah folder-folder cerpen bukan novel ya, sudah ada 3 ini. Nah kemudian udah selesai. Oke teman-teman, apa itu yang bisa saya ceritakan sampai di ide ya, sampai di ide. Nah kita ngobrol aja apa yang ingin teman-teman tanyakan. Mungkin di lain waktu kita akan berbicara lagi bagaimana sih mengurai ide ini gitu ya menjadi cerita. Nah itu saja dulu Om. Masya Allah, Ya, Yosep. ya, ya. Nanti Ya, kita ngobrol lagi. sebenarnya menarik sekali dalam artian berbicara dengan Mbak Cut itu dengan ciri khas yang hampir sama ya. Dari dulu kalau bercerita mesti terstruktur gitu. Jadi Terima begini, kasih. begini, begini, begini. Ya, jadi eee, menariknya ketika ngobrol bahkan dalam bentuk talk show pun kita pernah beberapa kali bikin talk show pun eee, arahnya memang lebih gimana menikmati sebuah daging dibandingkan membicarakan daging itu sendiri. Matur nuwun, Kang. Nah, jadi sekarang mungkin saya pengen bertanya terlebih dahulu lah, mungkin selain ada teman-teman yang lain ingin coba bertanya, karena begitu Mbak Cut out juga beberapa sudah out ya, ada yang Ya. memang koneksinya terputus, ada yang mungkin pikirannya, "Ah, ini narsumnya udah keluar mungkin nggak memungkinkan untuk Masuk lagi. dilanjutkan." Heeh. Nah begini Mbak, jadi saya kemarin pas lagi di kelasnya Bang MT ada yang sempet bilang gitu, "Itu Storyal kan platform buat cewek-cewek ya? Jadi yang kebanyakan nulis itu cewek-cewek," gitu. Menurut Mbak Cut apakah memang seperti itu gitu? Dalam artian platform Storyal kan kita bukan lagi, apa ya, meng-endorse gitu, bukan gitu. Cuma karena memang pas lagi di kelas sebelumnya sempat ada yang mengeluarkan pertanyaan yang sama, eee, me me mengeluarkan pertanyaan itu, apa benar Storyal itu akrab dengan eee, yang disebut dengan entah penulisnya atau pembacanya yang eee, be bergender perempuan. Ya. Langsung dijawab ya, Kang ya? Ya. Sebetulnya itu bukan berarti bahwa memang Storyal itu atau katakanlah platform-platform novel itu adalah ruangnya bagi perempuan gitu. Mungkin karena memang secara naluriah ya, secara intuitif itu perempuan suka bercerita gitu kan. Atau katakanlah mungkin karena kan writing itu juga bermanfaat untuk healing ya teman-teman ya. Jadi mungkin juga lebih banyak perempuan yang membutuhkan untuk healing gitu loh. Nah, karena saya menemukan hal itu, jadi saya menemukan ada beberapa akun yang dia membranding dirinya bahwa menyampaikan itu di dalam deskripsi bahwa tulisan saya ini adalah catatan dari proses yang mereka lakukan. Ada beberapa ya, dan memang saya temukan cewek-cewek. Tapi bukan berarti seperti itu, karena saya juga menemukan penulis-penulis laki-laki di dalam Storyal itu, meski jumlahnya masih banyak perempuannya ya, tetapi yang laki-laki ada. Dan
genre itu memang benar-benar berbeda, teman-teman. Nah, jadi sebetulnya saya tidak atau katakanlah saya ingin banyak penulis-penulis perempuan yang mematahkan hal itu gitu ya. Jadi ada yang namanya genre yang maskulin gitu ya. Genre maskulin itu teman-teman yang cowok-cowok itu banyak bercerita misalnya rada fantasi tetapi berbicara tentang peperangan, kemudian tentang perebutan kekuasaan seperti itu. Nah, sedangkan kalau perempuan mungkin lebih berbicara tentang keluarga ya. Kalau misalnya di dalam fiksi mereka itu juga berbicara tentang keluarga, berbicara tentang pelakor kayak kayak gitu ya. Nah, saya ingin mematahkan seperti itu karena itu saya mengambil ide-ide cerita itu yang jauh-jauh dari arus utama itu. Jadi romansa yang terlalu berlebihan sampai kayak kita nonton sinetron gitu ya, itu saya mencoba untuk menghindari itu. Nah, karena itu saya pernah ngomong ketika menulis itu memang harus dengan kesadaran penuh ya, kita mau membranding diri kita itu seperti tulisan yang seperti apa. Itu kan, jadi tidak di Storyal juga saya menemukan penulis-penulis laki-laki yang saya suka dengan gaya berceritanya karena enak juga gitu. Hanya saya memang mengamati dia mengambil ide-ide yang lebih maskulin gitu. Nah, beda dengan Habibur Rahman katakanlah kayak gitu ya. Ya, Jadi kalau Habibur Rahman itu tidak terlalu maskulin. Itu. baik, mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya? Kalau saya sih masih ada ini, Mbak. Jadi Monggo. apakah proses untuk penulisan di di, platform digital Hmm. itu hampir sama seperti penulisan buku konvensional atau tidak? Maksudnya kita bikin outline, terus, di ini di kayak kita kan biasanya bikin outline-nya, kemudian kita, breakout ya, Hmm. dijadikan mind map biasanya lebih gampang, mudah untuk kemudian dikembangkan kayak gitu. Hmm. Atau modelnya akhirnya udahlah berjalan aja nanti kalau mamanya banyak yang baca ya terus aja kayak sinetron Tersanjung yang sampai 1000 episode gitu. Ya, mungkin ada yang seperti yang Kang Asep sampaikan ya, apa itu namanya? Eh, Plottingnya tanpa batas gitu ya, kayak tersanjung gitu ya. Nah, tapi kalau saya enggak, Kang, gitu. Jadi ketika kita ingin membuat tulisan fiksi maupun non fiksi gitu ya, itu yang pertama saya lakukan adalah menemukan alur komplit gitu ya. Alur komplit itu mau start seperti apa, yang itu nanti akan menempati bab pertama dan kemudian finishnya mau kayak apa. Nah, itu yang akan menempati bab terakhir. Bab terakhir itu Jadi apakah itu bab puluh modelnya kayak drakor drakor Korea 16 episodean gitu ya? tahu aja. Nah, jadi harus tahu ini bab terakhir itu nantinya mau kayak apa. Baru kemudian saya akan membuat outline. Saya ingin tunjukkan sebetulnya ya, Kang ya. Tapi ini kayaknya oh ini sebentar. Jadi saya selalu menggunakan mind mapping, teman-teman bisa lihat nanti ya. Nah, saya akan coba tunjukkan, mudah-mudahan bisa kita buka. Saya akan mengapa saya menggunakan mind mapping? Saya mind mapping ini menggunakan Mind Maple ya, Mind Maple aplikasi. Nah, mengapa saya menggunakan Mind Maple? Karena saya bisa geser-geser gitu. Jadi misalnya saya sudah bab pertama itu kayak gini nih, bab kedua seperti ini, bab ketiga seperti ini. Ternyata ada yang di antara bab 1 dan bab 2 ini ada sebetulnya bab antara yang harus saya ceritakan juga. Nah, ini terjadi pada yang non fiksi. Non fiksi ini saya benar-benar mengobrak-abrik plot yang sudah saya buat ya, teman-teman. Jadi apa itu namanya? Itu yang saya lakukan sampai kemudian sampai bab terakhir. Nah, kalau yang yang novel kemarin itu bab terakhir saya kalau tidak salah berapa ya? 20 ya kalau nggak salah.
20 apa 16 ya, enggak tahu, nanti dicek lagi. Nah, itu sudah sampai tuntas gitu kan. Saya pada saat framing apa, nah ini dia ya. Saya akan kasih tunjuk ya teman-teman. Ketika mau framing, ketika framing pertama itu saya sudah komplit gitu ya, yang di fiksi. Tetapi tidak demikian yang di non fiksi, karena saya baru namanya juga menulis berbasis sejarah ya. Itu apalagi catatan-catatan itu juga sangat miskin gitu kan, sehingga harus mengandalkan ingatan. Ternyata ingat ini, ketika saya menulis tentang karnaval yang update hari ini, itu saya ingat, oh iya, sampai nama karnaval pada saat itu kan namanya Bhinneka Tunggal Ika ya. Baru ingat pada saat saya mengedit gitu ya. Ya udah itu diobrak-abrik lagi, kemudian ditambah sisipan-sisipan lagi. Nah, sebetulnya hal itu harus kita hindari gitu, tetapi mau gimana lagi gitu ya. Ini saya tunjukkan teman-teman. Jadi mudah-mudahan bisa apa ditiru gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat nih. Nah, saya menggunakan main Maple ya. Sebentar. Mana ya? Oh, ini dia. Nih, ini ya teman-teman, saya menggunakan main Maple. Jadi yang pertama adalah alur total nih. Alur total. Ini alur total salam pembuka. Salam pembuka ini berbicara tentang generasi X gitu kan. Kemudian jejak aroma 70-an. Ini dekade pertama, saya kasih dekade pertama. Kemudian ada dekade kedua era 80-an gitu kan. Kemudian nanti saya rigidkan seperti ini. Seperti ini teman-teman. Nah, ini alur yang saya buat teman-teman. Kelihatan ya? Enggak, Kang? Kelihatan. Ya, kelihatan. Walaupun kelihatan kecil. Ya, tulisannya saya kecilkan supaya teman-teman bisa melihat bahwa mapping gitu ya, atau katakanlah membuat alur secara mapping itu perlu teman-teman lakukan, perlu kita lakukan supaya kita tidak terjebak pada suasana di mana kita bariki nulis apa ya gitu. Bariki bape terus ngopo gitu. Nah, tidak terjebak di situ. Jadi semua alur itu komplit sampai saya rencananya bab 6 ya, karena saya harus sudah finish bulan September ini gitu. Jadi saya Oktober itu sudah mendekati deadline gitu. Saya tinggal menyiapkan batin gitu untuk menerima hasil dari tim juri gitu kan. Nah, ini saya lakukan seperti ini juga bab 2-nya juga sama ya teman-teman. Sebanyak mungkin gitu ya. Nah, setelah alur umum gitu kan, kemudian setiap bab kita bikin alur lagi. Nah, begitu teman-teman. Jadi memang harus kita persiapkan total, baru kemudian kita rigidkan di dalam bentuk narasi, deskripsi, mungkin dialog ya kalau fiksi ya. Dan iya, sampai 20 bab ini. Tadi yang pertama berarti yang masih gabung gitu tadi. Iya, yang pertama kali itu mau gabung, yang masih gabung. Itu kan ada kalau ini ada alur ya. Nah, ini teman-teman kalau ini teman-teman bisa lihat ya, masih ada beberapa yang belum saya uraikan. Jadi itu berarti belum saya uraikan, tetapi saya sudah uraikan di narasi deskripsi. Nah, ini memang mapping yang saya anggap belum sempurna gitu. Nah, saya bisa juga tunjukkan yang sudah sempurna ya, yang sudah sempurna kayak ini ya, cerpen ini. Semuanya saya buat mapping. Jadi semuanya saya buat mapping. Sebentar, yang ini aja deh. Karena nggak tahu kemana ini. Nah, ini yang novel ya. Karena itu saya tidak mau terjebak pada kebingungan saya sendiri gitu ya. Kita akan lihat lagi contohnya yang novel ya. Mudah-mudahan teman-teman belum ngantuk ya. Kalau enggak nanti ada rekamannya, minta ke Kang Yosep. Ini ya teman-teman. Nih. Yang polidaktili. Nah, ini kalau seperti ini. Nah, jadi benar-benar dirigidkan. Kemudian nanti dibikin bab lagi nih ya. Bab 1 yang di atas ini harus kita urai supaya saya mudah untuk
untuk apa mendeskripsikan nih seperti ini ya. Ini bab 1. Di tempat saya Nah, masih di bab 2 ya. kelihatan ya. Jadi nanti saya bisa deh kirim beberapa gambarnya ya yang bisa di-sharing buat teman-teman. Jadi itu Kang, kuncinya harus sampai tuntas baru kemudian menulis. Jangan pernah membuat tulisan tanpa mapping atau tanpa plotting ya, gitu. Oke. Luar biasa. Oh iya, saya tambahkan ya Kang ya. Ya. Jadi mindset saya, mudah-mudahan kalau ini bermanfaat buat teman-teman, silakan di-copy ya. Jadi mindset saya itu adalah satu bab itu ibarat menulis satu cerpen. Jadi seluruh unsur intrinsiknya harus ada di dalam bab itu. Gitu kan? Satu bab. Jadi kalau 20 bab, jadi kalau istilahnya kita unsur cerita itu kan ada klimaks ya, ada konflik, naik-naik ke klimaks. Nah di novel itu adalah multi klimaks. Jadi bab 1 itu juga ada klimaksnya, klimaks kecil, kemudian bab 2 juga ada klimaksnya. Ini saya tulis gitu ya. Udah kita siapkan nih gitu. Kemudian bab 3 klimaksnya ada lagi gitu, tetapi harus lebih meningkat sampai kemudian klimaks yang paling klimaks itu saya di satu bab menjelang terakhir gitu ya. Menjelang terakhir, jadi kalau ada 20 bab, yang bab ke-19 itu yang klimaks benar-benar puncaknya gitu. Nah, itu harus sudah kita disitkan. Buat apa? Supaya ada rasa penasaran. Jadi membuat suspense di bab itu adalah untuk membuat penasaran teman-teman membaca. Itu. Baik, mungkin ada teman-teman yang lain? Mas Baswoko mungkin? Gimana Kang Baswoko? Kabarnya? Ini ada pertanyaan nih. Monggo. Dari Alisa. Saya ingin bertanya, apakah boleh membuat cover yang bisa menjadi spoiler dari ending cerita? Tuh. Oh ya. Boleh Kalau sih. kalau dari bukunya Mbak Cut itu kebanyakan covernya itu malah nggak ada spoilernya itu. Iya, jadi seperti cerpen saya ya yang berjudul Perempuan Tua dengan Kucing Tua di Rumah Tua. Ya, jadi membuat judul itu juga ada seninya ya. Kalau dulu judul itu sedikit kata ya, zaman-zaman saya kecil gitu, sehingga saya ikut-ikutan. Nah, kalau sekarang itu judul itu bisa dowo banget gitu. Dan itu Kompas yang semula juga mengharamkan itu gitu kan, sekarang juga sudah beberapa tahun ini bisa menerima karya-karya penulis yang judulnya Sepanjang Rel Kereta Api gitu. Nah, jadi cover yang saya buat itu kalau yang perempuan tua dengan kucing tua di rumah tua itu memang spoiler ending ya itu. Tapi kalau yang non fiksi ini tidak. Kalau yang fiksi yang novel itu sebetulnya bukan spoiler ending, tetapi saya lebih menunjukkan tokoh gitu ya, tokoh di dalam cerita itu. Nah, intinya boleh ya Kak ya, cover itu mau dikreasi seperti apa itu sebetulnya kebebasan kita. Cuman kalau memang itu nanti maksudnya diterbitkan secara mayor gitu, biasanya sense of istilahnya untuk cocoknya itu adalah kita serahkan sepenuhnya kepada penerbit. Kadang-kadang juga menggunakan desain yang abstrak gitu ya. Semuanya tergantung dari bagaimana ilustrator itu menerjemahkan dalam
secara visual isi dari karya kita. Nah, kalau saya secara visual itu saya mengakui saya sebetulnya cukup lemah gitu kan, artinya tidak ahli-ahlinya di bidang itu, tetapi saya menggunakan sense saya sendiri untuk menerjemahkan apa yang saya kan yang lebih tahu isi tulisan itu kan kita ya gitu. Ya. Dan saya sedang tidak bisa membayar ilustrator gitu untuk mengilustrasi cover gitu kan. Jadi yaitu terjemahan saya terhadap secara visual terhadap karya saya. Intinya boleh Kak. Makasih. Ada lagi silakan. Ada lagi? Karena pesertanya semakin berkurang. Iya, Pertama kali datang itu 18 dulu. Iya, nggak apa-apa Kak. 10 udah. Iya, Hmm. karena mungkin kita malam, saya bolak-balik ini layarnya mengecil loh, Mbak. Jadi tiba-tiba mengecil loh. Unstable connection. Baik. Menarik sekali sebetulnya apa yang disampaikan oleh Maksud ya. Tadi sudah disampaikan bahkan secara terstruktur lah kalau mamanya boleh saya katakan. Jadi, tadi udah Terima banyak kasih. disampaikan, bagaimana bahkan dibedah dari cara pandang pembaca maupun penulisnya apabila menggunakan platform, bahkan diberikan beberapa tips-tips yang, menarik gitu. Ya sepertinya kayaknya kita nggak bakalan cukup kalau mamanya me apa, me menggali ini ya. Kita sih berharap suatu saat mungkin Mbak Cut juga bersedia untuk, bisa membuka kelas yang lain gitu, dalam artian gimana sih bikin mind map, gimana ini gitu. Eee, ya mumpung belum ke Riau gitu, selama koneksinya kadang guyonan tadi sebelum acara saya udah bilang ke Mbak Cut, "Waduh, di Tulung Agung aja udah ribut koneksi, nggak stabil apalagi nanti di Riau, wah koneksinya jangan-jangan lebih banyak hilangnya daripada koneknya," gitu. Ya. Mudah-mudahan enggak lah ya. Kalau boleh saya berharap sebetulnya kalau tidak salah ya. Jadi di Madiun itu pernah juga ada eventnya Kak Kirana Kejora ya. Pesertanya juga cukup banyak waktu itu. Mudah-mudahan ada beberapa peserta dari Madiun yang pernah ikut eventnya Kak Kirana Kejora itu bisa join dengan kita. Jadi kita bisa sharing-sharing dan benar-benar belajar bagaimana sih nulis gitu ya. Kalau itu tadi kan maksud saya gini, teori-teori itu banyak sekali teman-teman bisa temui ya. Melalui web atau melalui YouTube gitu kan. Tetapi tidak serta-merta bahwa ketika kita mencoba untuk menerapkan panduannya itu kita bisa lancar gitu kan. Ya. Nah, itulah perlunya kita berkomunitas, kita ngumpul-ngumpul, kita bisa saling review karya, terus kemudian mendapatkan masukan. Kalau memang kita tidak bisa kesempatan secara offline bisa ketemu seperti itu, kita bisa memanfaatkan tadi, kita bisa memanfaatkan platform-platform itu dengan syarat kita harus kuat mental karena lebih random ya anggotanya di situ itu lebih random gitu ya. Ada yang asbun kayak gitu ya ada gitu loh. Nah, sehingga ada baiknya juga secara offline kita punya komunitas untuk ngobrolin soal konten-konten kita. Itu Kang. Baiklah, karena semakin larut dan saya biasanya jam 8:30 udah tidur. hampir sama, Mbak. Mungkin suatu saat kita bisa, lanjutkan diskusi Iya, kita betul. karena sangat menarik ya yang seperti ini dan saya pikir Mungkin lebih teknis ya Kang ya. Jadi kalau ini iya, kan masih wacana aja kan. ya, teknis ya, karena saya aja baru bikin akun Storyal itu gara-gara ini,
Cara gara-gara temuan. Mbak Cut itu bolak-balik ngasih link tentang akunnya Mbak Cut Oh gitu iya, di tutorial, makanya terus saya iya. jadi ini. Cuma saya Follow belum dong, jadi follow, follow. oh iya, saya belum follow gitu. Kalau Iya. Wattpad saya punya, itu pun hanya untuk sekedar pembaca, membaca karya Heeh. anak saya gitu, dan Iya, saya heeh, anak saya nulis udah beberapa judul itu di iya, Wattpad gitu, di Wattpad. di Saya ikut Wattpad. Wattpad juga untuk membaca murid-murid saya karena Iya, murid-murid saya. iya, jadi memang, eee, beberapa kali sampai kita diskusikan ke perpustakaan Jawa Timur pun saya bilang, Bu, ini nggak bisa terus menghakimi tingkat literasi anak muda itu semakin menjadi rendah gitu loh. Cuma memang mereka memang sudah kebiasaan di digital, akhirnya menggunakan platform digital dan akhirnya ketika mereka masuk ke SMA 4 Madiun, itu pun aja jadi bahan diskusi itu, perpustakaan Jatim gitu, siapa yang sudah pernah menulis di Wattpad? Wah, banyak itu ada sekitar 10 siswa yang ini. Jadi kebetulan pesertanya waktu itu untuk diskusi kita itu dari perwakilan OSIS, Pramuka, dan PMR. Nah, itu ada sekitar 10, kemudian sama perpustakaan Jawa Timur ditanya, "Follower-nya berapa?" Yang sudah ada 100, ada sekitar 3 anak, kemudian naik lagi, yang 500, ada gitu, ternyata udah ada yang follower-nya sampai 500 gitu. Jadi diperiksa HP-nya, akhirnya dikasih door prize sama perpustakaan Jawa Timur gitu. Jadi memang, kita sih karena diskusi-diskusi ini ikut meyakinkan juga, bahkan duta baca yang saat ini, eee eee, Bang Golagong, itu pun bolak-balik ketika safari safari literasi itu bilang, Mm. "Nggak bener lah kita urutan nomor 2 literasinya, cuma Iya, karena kita betul, betul. banyak generasinya yang berada di, era digital, itu akhirnya menggunakan platform digital, Hmm. tetapi Golagong tetap menekankan, ya harus seimbang antara yang Ya, digital dengan yang konvensional, karena ada plus minusnya, baik yang konvensional dengan yang iya. mungkin sebelum kita tutup, Mbak Cut mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai, closing statement? Ya, terima kasih Kang. Jadi mungkin jadi closing statement ya. Teman-teman menulis itu adalah bagi siapapun juga ya, itu adalah jalan untuk kita bahagia karena ketika kita menulis itu secara hormonal yang ada di dalam tubuh kita ini mengeluarkan hormon-hormon yang macam-macam ya. Ada beberapa hormon yang kemudian saling bermunculan yaitu adrenalin dan salah satu hormon kebahagiaan itu selalu muncul. Nah, itu yang membuat kita jauh lebih bahagia, kita jauh lebih sehat dan kita jauh lebih lebih rasa percaya diri. Jadi teman-teman, menurut saya siapapun bisa menulis dan apapun keadaan kita gitu, menulis adalah salah satu jalan untuk membuat kita tetap bisa hidup gitu ya. Jangan diartikan hidup secara fisik ya, tetap hidup dalam arti secara spirit kita. Jadi teman-teman, senyampang kita punya media, kita bisa akses secara digital, teman-teman akan lebih menyenangkan, hidup ini jauh lebih menyenangkan kalau teman-teman menulis. Silahkan dimanfaatkan ruang-ruang penulisan yang memang bisa kita akses. Itu aja kan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih dan untuk Alisa ya. Alisa, silakan nanti japri saya ya, ada door prize kaos dari PT Identitas Digital Nasional dari, mungkin Mbak Cut lupa ya, ada Kang Afif sekarang, Mana? jadi bukan, maksudnya Kang Afif itu sekarang jadi CEO-nya PT Identitas Digital Nasional gitu. Oh, keren keren. Kelola kelola platform digital www.myid.
Mhm. my.id. Dia Jadi iya, nah, jadi platform digital itu dia bikin startup itu, Mbak, gitu. Ngirimin iya saya itu. beberapa kaos gitu. Jadi nanti Alisa silahkan japri saya, eee, ini kaosnya dikirim ke mana. Terima kasih ya Kak Alisa. Mungkin demikian dari kami, terima kasih ya teman-teman udah hadir, juga terima kasih untuk Mbak Cut, untuk sharing-sharing-nya, sinau barengnya di program, Remaja Penggerak Literasi TIK. Saya termasuk yang cukup senang karena sudah lama sekali kita nggak bikin kayak gini bareng Mbak Cut, bikin kelas bareng dan sebagainya. Moga-moga dalam waktu dekat kita bisa saling mengunjungi entah Mbak Cut yang ke Madiun atau kami yang dolan ke Tulung Agung seperti dulu. Cuma dulu biasanya saya ngerusuk di Tulung Agung ya. Moga-moga besok cuma bagian ngangkutin buku dari Sagrada Ananda bareng Mas Rizky Adi Purwanto. Baik, terima kasih, saya akhiri kelas sinau bareng pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.